Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah proses pengusulan Perteknip dan juga di tengah-tengah seleksi administrasi P3K tahap 2, DPR memberikan informasi baru. DPR menyampaikan prioritaskan honorer lama langsung diangkat jadi P3K. Dengan cara apa? Dengan cara afirmasi. Ini berita baru yang disampaikan oleh DPR RI. Seperti apa detail berita ini? Mari kita lihat. News membuat judul berita, asik DPR RI prioritaskan tenaga honorer lama langsung diangkat menjadi P3K. Tanpa harus ada tes terkait regulasi, anggaran, dan kesejahteraan. Artinya, DPR meminta agar tenaga honorer yang lama diprioritaskan diangkat menjadi P3K tanpa terkait masalah tes, tanpa terkait masalah regulasi. Artinya, benar-benar diberikan afirmasi. Ini ditayang pada hari Kamis 20 Februari 2025. Permasalahan yang muncul dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di daerah sangat banyak sekali. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menekankan pentingnya afirmasi bagi tenaga honorer yang telah mengabdi dalam waktu lama. Menurutnya, tenaga honorer yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja seharusnya tidak perlu lagi melalui proses seleksi ketat seperti tenaga honorer yang baru. Ia berpendapat bahwa pengalaman dan masa bakti seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan P3K, terutama bagi tenaga pendidik yang memiliki pengalaman mengajar yang lebih baik dibandingkan guru yang baru lulus. Permasalahan tenaga honorer yang belum terselesaikan ini mendorong adanya revisi regulasi baik dalam bentuk PP maupun dalam bentuk Perpres. Jadi teman-teman, kemungkinan akan ada regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa honorer-honorer yang sudah lama ini bisa diangkat menjadi P3K. DPR RI berupaya memastikan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer dan ASN P3K dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang perlu memberikan perhatian khusus terutama dalam memastikan bahwa anggaran untuk rekrut P3K tidak dipangkas. Komisi 2 DPR RI menekankan bahwa dalam rekrutmen P3K tahap kedua, pemerintah daerah harus segera mengajukan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi agar diprioritaskan dalam pengangkatan. Dede Yusuf menegaskan bahwa masa bakti harus menjadi faktor utama dalam seleksi, bukan hasil tes. Ini yang sangat menarik. Jadi yang faktor utama adalah masa baktinya, bukan hasil CAT, tetapi faktor yang utama siapa paling lama yang mengabdi secara terus menerus. Itulah yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Penyempurnaan mekanisme seleksi P3K tahap kedua dengan mempertimbangkan masa bakti sebagai faktor utama dalam menentukan kelulusan tenaga honorer. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi tenaga honorer yang masih menunggu kepastian status mereka. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, diharapkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat lebih efektif dan tidak menimbulkan kesenjangan di lapangan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.